Hai semuanya, kali ini kita bakal bahas pertanyaan yang sangat menarik. Karena pertanyaan ini seringkali gue denger dari beberapa anak-anak remaja yang nanya, bahkan anak-anak sekolah minggu. Mereka bertanya begini, Lause, apakah benar dinosaurus itu beneran ada? Pertanyaan yang sangat menarik. Karena di Alkitab, mungkin ada, tapi gak banyak bahas soal dinosaurus. Apalagi dinosaurus adalah binatang yang udah punah, yang kita cuma bisa lihat di fosilnya aja. Bahkan dia hidup di mana, makanannya apa, itu semuanya terkaan. Yang paling mungkin dari segi badannya, dari segi kakinya, dari segi perutnya segede apa, which is mungkin dia makannya banyak atau dikit, kita bisa dilihat dari perutnya. Tapi di dalam hal-hal seperti ini, ternyata Alkitab kita juga bahas mengenai keberadaan dinosaurus. Misalnya aja di penciptaan, Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-21 ditulis, "Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik." Di sini ditulis menciptakan binatang-binatang laut yang besar. Berarti ada sebuah hewan atau binatang laut yang super gede, yang kalau misalnya kalian nonton Jurassic World, itu ada binatang yang keluar dari laut, dari air, itu namanya Mosasaurus, dan itu gede banget. Which is itu salah satu dinosaurus dari begitu banyak dinosaurus. Nah, apakah Tuhan pernah menciptakan dinosaurus? Jawabannya tentu. Segala yang ada di dunia ini itu berasal dari Allah, dan kita percaya Tuhan juga menciptakan dinosaurus. Tapi kemana dinosaurus? Kenapa sekarang udah gak ada? Ini juga pertanyaan-pertanyaan yang kita juga akan banyak terkaan. Saat ini terbagi dengan dua jawaban. Jawaban pertama itu dari kubu yang percaya bumi ini umurnya jutaan tahun. Tapi ada yang percaya cuman ribuan tahun atau cuman puluhan ribu tahun. Dan disinilah kita memilih untuk kita mau golongan mana, Old Earthers atau kita Young Earthers. Kalau Old Earthers atau pemegang bumi yang tua, itu mereka percaya bahwa manusia dan dinosaurus tidak pernah hidup bersama-sama. Dinosaurus ada dulu, dan setelah dinosaurus punah baru muncullah manusia. Tetapi Young Earthers percaya bahwa manusia dan dinosaurus pernah hidup bersama-sama. Buktinya aja Bahtrano, kalau kalian hitung, dia panjangnya ada sekitar 450 kaki, tingginya 75 kaki, dan lebarnya itu sekitar 45 kaki. Dan kalau di total dan dimasukin semua spesies animal di dalam Bahtrano, maka space kosongnya tuh gede banget. Ada sekitar 1,5 juta kubik kaki yang kosong. Maka diasumsikan bahwa dinosaurus waktu itu juga masuk ke dalam Bahtrano. Ini diasumsikan, kembali lagi. Tidak ditulis binatang apa saja yang masuk ke dalam Bahtrano. Bahkan kita nggak tahu apakah burung-burung juga ikut. Cuman yang jelas setiap spesies animal sepasang-sepasang akan masuk ke dalam Bahtrano untuk ikut diselamatkan bersama keluarga Nuh. Nah, disinilah kita percaya bahwa kemungkinan memang benar ada dinosaurus, terlepas itu Old Earthers atau Young Earthers. Kita sama-sama percaya bahwa dinosaurus itu pernah ada. Dan kita juga percaya bahwa dinosaurus sudah tidak ada lagi saat ini. Mungkin ada di laut, mungkin I don't know. Tapi aku lebih percaya saat ini gak ada. Namun ketika ada pun, Tuhan sudah menaruh setiap binatang di bawah kuasa manusia. Itu ditulis di Kejadian pasal 9. Tuhan memberikan hak ini kepada Nuh, bahwa akan takut dan akan gentar, Kejadian 9 ayat 2, kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Maka dari itu banyak sekali binatang-binatang yang punah karena diburu. Dan di Kejadian pasal 10 ada pemburu yang terkenal, namanya Nimrod. Kalau kalian mau baca di Kejadian pasal 10 ayat 9 dan 10, itu ditulis bahwa seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Maka waktu itu ada orang-orang yang memang memiliki bakat
untuk memburu dan membunuh binatang-binatang. Dan mungkin di saat-saat seperti itu banyak sekali binatang-binatang yang punah. Dan mungkin juga karena perubahan iklim, banyak sekali binatang-binatang yang tidak mampu beradaptasi dan akhirnya punah. Maka dari implikasi ini, kita tidak melihat adanya kontradiksi antara keberadaan dinosaurus dengan Alkitab. Dan Alkitab juga banyak mention beberapa hewan-hewan laut yang besar, misalnya Leviathan, atau kita melihat juga ada ciptaan-ciptaan yang besar yang mana Tuhan pernah ciptakan. Dan kita percaya bahwa disinilah kita melihat bahwa ilmu pengetahuan dan segala penemuan-penemuannya tidak bertentangan dengan Alkitab. Maka itu kita boleh percaya sungguh-sungguh Alkitab ini sebagai Alkitab yang berisi kebenaran, dan kita mau memegang sama-sama Alkitab ini bahwa ini ditulis ribuan tahun yang lalu dengan pimpinan Tuhan, bahwa Tuhan kalau memimpin seseorang untuk menulis sebuah kitab, maka jikalau ada kesalahan pun itu tidak fatal dan tetap bisa menyampaikan apa isi hati Tuhan untuk kita boleh sama-sama baca. Oke, kita terus curious akan isi kebenaran firman Tuhan. Kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Thank you. God bless you all.